Kadang-kadang kita dengar ya, Petrus mendahului, harusnya pengganti Yudas itu adalah Paulus. Gambarkan gereja saat itu apakah sangat menyatu atau? Gereja Yerusalem itu menjadi formal control, bukan hoax. Hoax itu ibaratnya informal uncontrol. Undang-undang ITE itu formal control. Netizen itu seringkali menjadi informal control. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkojoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Hendry, welcome back to the studio. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya untuk kembali menjawab pertanyaan. Sama-sama. Hari ini kita ada pertanyaan dari pendengar kita yang mengenai Protestan dan Katolik ya. Ternyata banyak juga yang terus menanyakan, dan kali ini pertanyaannya itu salah satunya masuk dari mengirimkan suatu video dari TikTok. Ya. Video itu kita tidak tayangkan langsung, tapi linknya bisa didapatkan di dalam deskripsi. Karena tujuan kita bukan untuk berpolemik, tetapi untuk menjawab, menjelaskan, meresponi. Yang pertama Pak, apakah benar bahwa Protestan yang hanya menerima Alkitab dan tidak menerima tradisi berarti tidak konsisten? Karena bukankah Alkitab Perjanjian Baru tidak langsung ada begitu Yesus naik ke surga? Bukankah sebelum Alkitab ada, orang-orang Kristen Perjanjian Baru bersandar pada tradisi? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan saya menarik ya. Yang pertama mungkin saya perlu untuk luruskan dulu yang sebetulnya juga sudah sempat kita bicarakan di sesi yang lain ya. Jadi sola scriptura tidak sama sekali lagi dengan solo scriptura. Ya, jadi kita menghargai tradisi, kita menerima tradisi, ya kita menghargai tradisi. Seperti yang berkali-kali saya katakan juga, salah satu contoh sederhananya ya di kebaktian di GRI misalnya, setiap minggu kita ada pengakuan iman rasuli, itu kan tidak ada di dalam Alkitab ya. Maksudnya secara bentuk itu. Nah, itu kan dari tradisi yang diturunkan dan kita terima. Ya, jadi kita bukan hanya setiap minggu mendoakan doa kami, kita juga menyatakan pengakuan iman rasuli. Jadi ini sungguh-sungguh perlu diluruskan ya. Jadi gereja reform kita sangat menerima, sangat menghargai tradisi, tetapi memang ya kita tidak menempatkan tradisi itu setara dengan Alkitab. Ya, sola scriptura itu maksudnya adalah Alkitab sebagai standar. Ya, termasuk tradisi pun gitu ya harus dinilai berdasarkan Alkitab. Nah, dalam pengertian seperti ini ya sebetulnya itu merupakan kebenaran yang berlaku baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, meskipun memang tadi ini pertanyaannya menarik ya, bukankah ketika Yesus naik Alkitab belum ada? Ya, bukankah yang ada adalah pengajaran lisan para rasul gitu ya, sehingga bagaimana itu mau dinilai dengan Alkitab bagian mana? Kira-kira mungkin seperti itu ya, Vikaris Kias ya. Ya, sebetulnya ya tidak pernah ada masa di mana gereja atau kekristenan itu tidak mempunyai kitab suci sama sekali. Ya, karena bahkan sebelum Injil dituliskan, sebelum satu surat Paulus yang masuk ke dalam kanon dituliskan, bukankah ya kita menerima Perjanjian Lama? Ya, dan di sini kita melihat prinsip yang konsisten ya. Pada waktu Yesus menyatakan mengenai pelayanannya, ya pada waktu dia memulai pelayanannya, dia masuk ke dalam sinagog, dia membuka apa? Dia membuka kitab Yesaya. Dan dia mengatakan berdasarkan kitab Yesaya ini sekarang sudah genap. Ya, demikian juga pada waktu setelah dia bangkit, dia bertemu dengan para murid dalam perjalanan di Emmaus. Ya, dia menjelaskan kepada mereka dari Perjanjian Lama ya bahwa Mesias itu harus menderita, mengalami penolakan, dan kemudian dibangkitkan dan mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi bahkan ya di sini kita melihat ya seorang Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita sendiri ya, dia tidak mengatakan bahwa ya tidak perlu Perjanjian Lama ya, ini saya loh ini yang ngomong ya, tidak ya. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ini menurut Yesaya, gitu ya, ini menurut Taurat. Dan kalau kita melihat Rasul Paulus kan ya sama. Ya, di dalam surat Galatia misalnya, bagaimana dia meyakinkan jemaat yang pada waktu itu sempat goncang ya. Bukan cuma sekedar, loh saya ini dipanggil Tuhan loh ya, saya ini Rasul. Ya, sehingga jangan memperhatikan yang lain. Ada aspek itu karena memang dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi dalam surat Galatia kita melihat penuh rujukan kepada Perjanjian Lama. Ya, Abraham, apa yang Taurat katakan mengenai Abraham dan seterusnya.
Ya, sehingga di sini kita melihat prinsip yang dipegang ya bahkan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh para rasul, khususnya Paulus ya. Apa yang diberitakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang Allah sudah nyatakan sebelumnya. Justru di sini ya sebetulnya menjadi keindahan dan ketahan ujian iman Kristen ya. Jadi bukan ada yang baru, yang lama tidak berlaku. Dan menarik pada waktu kita menyadari akan apa yang baru saya katakan ya. Tidak pernah sebetulnya ada satu masa di mana umat Allah tidak kemudian disertai oleh kitab yang tertulis. Ya karena bahkan dalam perjanjian lama, begitu Israel keluar dari pembuangan, ya perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan umatnya di Gunung Sinai, itu langsung disertai dengan kitab perjanjian yang berisi 10 perintah, plus ya kalau kita baca di Keluaran pasal 20-24, itu adalah the book of covenant, kitab perjanjian, undang-undang dasar, kalau saya boleh pakai bahasa hari ini, itu langsung ada loh. Ya, jadi begitu mereka membuat perjanjian di Gunung Sinai, itu kitab tertulisnya itu ada. Dan sebelum kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, ya sebelum Musa kemudian meninggal dunia, sekali lagi Musa mengadres mereka, ya memberikan peraturan-peraturan kepada mereka yang kemudian dibukukan di dalam Ulangan. Ya, dan itu sebetulnya yang menjadi penuntun untuk Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, sehingga dari awal kita melihat pembentukan umat itu ada dokumennya. Dan menariknya, ya kalau kita melihat para nabi ya ketika mereka bernubuat, ya pasti dong mereka bernubuat lisan terlebih dahulu kan, baru kemudian dibukukan. Tetapi setiap nubuat nabi itu juga mengacu kepada Taurat. Ya hukuman yang mereka katakan gitu ya, apa yang membuat kesalahan Israel itu serius, ya karena mereka melanggar apa yang dikatakan di dalam Taurat, di dalam kitab Ulangan khususnya, itu kenapa mereka harus pergi ke pembuangan. Dan bahkan ya, menurut pembagian kitab suci orang Yahudi ya, yang sekarang kita kenal sebagai sebagian dari kitab sejarah ya, Samuel, raja-raja gitu ya, itu mereka golongkan sebagai kitab nabi. Ya, dan hari ini gitu ya, kita melihat kitab-kitab sejarah itu, raja-raja, kemudian Samuel, Yosua, hakim-hakim, hari ini secara akademis dikenal sebagai Deuteronomistic history. Yang berarti kitab-kitab sejarah itu menceritakan bahwa apa yang dikatakan di dalam Taurat itu benar. Ya ketika orang Israel, ya ketika Daud misalnya menaati perintah mengenai raja di dalam Ulangan, ya diberkati. Pada waktu Salomo misalnya tidak menaati perintah mengenai raja di dalam Ulangan, ya kita tahu endingnya bagaimana. Ya, jadi di sepanjang sejarah umat perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah ada masa di mana tradisi itu kemudian yang menjadi penentu yang paling mula. Ada kitab yang dirujuk, termasuk juga di dalam perjanjian baru sebetulnya. Bagaimana dengan konsili-konsili Pak yang diadakan oleh gereja? Oke, nah apalagi ya. Jadi kalau tadi kita melihat ya bahkan Tuhan kita gitu ya, juga Rasul Paulus tidak menganggap bahwa apa yang mereka katakan bisa membatalkan apa yang sudah tertulis. Ya tentunya juga sama ya. Kita sekali lagi kita menghargai konsili. Ya tapi sekali lagi konsili juga harus dilihat dari ya apa yang kita terima sebagai kitab suci. Ya, dan saya percaya dalam hal ini harusnya saudara-saudara kita yang di Katolik juga setuju ya. Gitu ya, tidak bisa kan kemudian satu konsili kemudian membatalkan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Terlebih dari itu ya, dari sudut pandang kita sebagai Protestan, ya betulkah kita bisa menyamakan bahkan ya pemimpin gereja manapun dengan para rasul? Ya sehingga dalam hal ini ya bukan hanya sekedar konsili itu harus dilihat dari kitab suci, tapi ya secara fakta sejarah juga ya Alkitab tidak bisa bersalah. Konsili kan bukannya tidak ada yang kemudian mengalami revisi di dalam konsili yang berikutnya. Ya sehingga sekali lagi seharusnya prinsipnya itu kalau kita pikirkan baik-baik ya harusnya kita bisa sama-sama setuju loh ini ya. Jadi yang pertama bukan berarti gereja Protestan itu tidak menganggap penting tradisi. Ya, tetapi yang kedua juga bisakah disetujui bahwa ya standar tertinggi itu adalah kitab suci. Ya bahkan termasuk juga pada zaman perjanjian baru, termasuk juga perjanjian lama. Ya Tuhan ketika mengikat perjanjian, Tuhan langsung memberikan firman-Nya yang kemudian dicatat di dalam yang kita hari ini sebut sebagai kitab suci. Ya, tadi kan dikatakan bahwa setelah Yesus mati dan bangkit begitu itu belum ada kitab suci perjanjian baru. Belum langsung dituliskan, itu betul. Nah, tetapi di sini kita melihat ya, bukan kebetulan ya Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul. Ya termasuk juga ketika Yudas kemudian mati kan, ya maka Petrus menginisiasi pengganti Yudas. Padahal ya Vikaris Kias, selain dari beberapa rasul yang kita baca aktivitasnya di dalam perjanjian baru, kira-kira rasul yang lain ngapain dia?
Ya, ya kalau saya boleh mengatakan mungkin lebih banyak kita tidak tahunya mengenai rasul yang lain daripada yang tahu itu pun. Ya andai kata pun kita tahu mengenai Thomas kan ya cuma 1-2 cerita itu ya. Ya Filipus juga ya cuma 1-2 cerita itu. Ya Petrus agak banyakan gitu ya. Rasul Yohanes agak banyakan, yang lain kan tidak. Lalu kenapa ya sepenting itu Yesus sampai kemudian harus memanggil ke-12 rasul, yang toh setelah itu mereka ngapain juga kita tidak tahu banyak. Nah karena di sini ya kita melihat bahwa ke-12 rasul itu berfungsi sebagai saksi mata. Ya jadi mereka itu berfungsi sebagai, kalau saya boleh pakai istilah hari ini ya, formal control. Ketika tradisi kemudian kekristenan menyebar, Injil diberitakan, jangan dipikirkan bahwa sebelum ada kitab suci perjanjian baru maka berita mengenai Yesus tersebar secara liar. Seperti hoax misalnya, ya karena itu merupakan keyakinan dari form criticism ya, atau higher criticism. Ya, kenapa mereka yakin bahwa kita tidak tahu terlalu banyak mengenai Yesus atau bahkan tidak tahu apa-apa? Ya karena mereka mengasumsikan tadi, ya dari Yesus mati dan bangkit sampai ada Injil itu perlu waktu sekian puluh tahun, dan selama sekian puluh tahun ini seolah-olah ya berita mengenai Yesus ya menyebar. Ya, dan kalau hari ini misalnya ada 10 orang, saya ngomong kepada orang pertama sampai orang ke-10, kira-kira beritanya sama atau beda? Gitu ya. Apalagi mereka mengatakan ini puluhan tahun loh. Ya, sehingga jangan-jangan seolah-olah yang kita miliki di dalam Injil seperti dongeng ya. Ada benernya seperti Malin Kundang misalnya gitu ya. Tetapi apakah betul ada seorang anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu, ya kita nggak tahu. Nah Injil tidak seperti itu. Ya karena ada saksi mata. Ya, ada saksi mata ke-12 rasul itu, sehingga bahkan ya kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, meskipun Paulus adalah rasul, ya Paulus tidak qualified misalnya, andai kata pun waktu itu Paulusnya sudah bertobat, dia tidak qualified untuk menggantikan Yudas. Ya sehingga kurang tepat ya misalnya kalau ada kadang-kadang kita dengar ya, Petrus mendahului, harusnya pengganti Yudas itu adalah Paulus misalnya gitu ya. Itu kurang tepat ya, karena kenapa ya dari sekian banyak kan, waktu itu ada 120 ya, kenapa hanya 2 kandidat pengganti Yudas, Matias dan Justus kan, akhirnya Matias yang terpilih. Kenapa hanya 2 dari 120, apakah seperti pemilu gitu ya, biar nggak kebanyakan 2 saja cukup gitu ya. Enggak, karena harus ada satu syarat yang dipenuhi. Menjadi saksi mata dari sejak baptisan Yohanes sampai kenaikan. Paulus tidak. Ya sehingga dalam perjanjian baru sebetulnya kata rasul itu mempunyai 3 tingkatan. Ya tingkatan yang pertama ini eksklusif untuk mereka yang menjadi saksi mata sejak Yesus dibaptis sampai dia naik ke surga. Tingkat kedua itu yang Yesus menampakkan diri. Di tingkat kedua ini kita menemukan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, Paulus, ya. Jadi Paulus, Yakobus itu tidak bisa masuk di level pertama, padahal Yakobus saudaranya ini. Ya karena kan awalnya dia tidak percaya. Ya sehingga Yakobus tidak bisa termasuk, Paulus juga tidak bisa termasuk. Nah level ketiga ini rasul dalam pengertian umum, utusan. Jadi Timotius dalam satu pengertian ya rasulnya kan Paulus mengutus dia ya, mengirimkan surat gitu ya. Nah sehingga Timotius juga bisa disebut sebagai rasul, tetapi level yang ketiga. Nah level yang pertama ini sangat khusus karena ini adalah saksi mata dan ini penting. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada Vikaris Kias begitu ya, kalau ada manusia terbang itu kira-kira dongeng atau mitos atau kebenaran? Dongeng. Iya. Ya, kenapa kalau manusia terbang itu dongeng, manusia berjalan di atas air itu kebenaran? Ya, apakah manusia berjalan di atas air itu lebih bisa daripada manusia terbang? Ya sampai hari ini kan dua-duanya tidak bisa kan. Tapi kenapa kemudian berarti sama? Ya berarti Injil itu juga dongeng. Ya kan kamu tidak percaya manusia terbang, bagaimana bisa percaya manusia berjalan di atas air? Beda. Bedanya apa? Ada saksi matanya. Dan saksi mata itu sampai hari ini ya fakta ya, sampai hari ini kesaksian saksi mata itu kuat loh. Ya dan adalah tugas beban pembuktian dari yang nggak setuju, wah dia bohong. 12 bohong semua. Ya mungkin sih, ya buktikan. At least motifnya apa? Ya 12 sama-sama bohong mengatakan Yesus tidak berjalan di atas air padahal berjalan, motifnya apa? Keuntungannya apa? Ya karena waktu itu percaya Yesus itu resikonya mati ya. Ya jadi nggak bisa sembarangan kita mengatakan saksi ini bohong. Motifnya apa? Ya bisa menunjukkan dia disuap atau bisa menunjukkan dia nggak suka sama terdakwa. Nggak bisa begitu saja kita mengatakan bahwa saksi mata itu bohong. Sehingga dalam pengertian ini ya betul, sebelum
ada Injil. Tadi saya mengatakan yang pertama ya, ada perjanjian lama. Yang kedua, beda antara tradisi lisan yang berasal dari para rasul dengan tradisi lisan yang berasal dari pemimpin gereja siapapun itu. Ya bahkan Paulus pun. Ya karena pemimpin gereja siapapun itu, termasuk bahkan Paulus, termasuk bahkan Yakobus saudara Tuhan Yesus, bukan saksi mata langsung apa yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini, mulai dari baptisan Yohanes sampai kepada kebangkitannya. Ya, sehingga tradisi, bahkan andai kata pun sama-sama tradisi lisan ya, tidak bisa disamakan tradisi lisan dari para rasul dengan tradisi lisan dari pemimpin gereja siapapun. Ya, termasuk bahkan Paulus. Itu kenapa di dalam surat Galatia ya, Paulus menganggap penting dia bertemu dengan para rasul meskipun dia bukan dipanggil melalui para rasul. Ya, dia berjabat tangan begitu ya dengan para rasul Yerusalem. Nah, ini kita harus belajar dari Paulus sih. Ya, bukannya dia mengatakan memang kamu muridnya saya, tapi juga dilihat Tuhan Yesus menampakkan diri langsung loh ya. Tidak begitu ya. Jadi bahkan Paulus pun dan bersyukur ya, pada waktu itu para rasul Yerusalem, Petrus, Yakobus begitu ya, mereka melihat ini sama kok. Sehingga mereka berjabat tangan. Sehingga itu juga kenapa sangat salah kalau ada orang mengatakan kita pengikut Paulus bukan pengikutnya Yesus. Ya karena Petrus kan bukan pengikutnya Paulus ya. Dan mereka berjabat tangan gitu ya. Jadi nah ini pentingnya keselarasan. Jadi itu membuat iman Kristen bukan menjadi iman yang fragmentalis terpecah-pecah. Ya nanti abad keberapa keluar kebenaran baru, abad keberapa nanti ganti kebenaran apa, tidak ya. Kita harus selaras. Begitu ya, bahkan selaras dari perjanjian lama. Sebetulnya status Petrus itu di antara para rasul itu sebagai apa gitu. Yang kedua adalah kenapa Yakobus gitu, Yakobus yang menjadi ketua sinode gereja Yerusalem begitu. Tanda kutip ya. Nah, terus mungkin gambarkan gereja saat itu apakah sangat menyatu atau memang beda-beda juga? Wah, ini pertanyaannya menarik dari Vikaris Kias. Oke, baik. Iya. Ya meskipun ini mungkin saya pakai istilah yang sangat reform sekali ya. Petrus dengan rasul yang lain tuh kalau sekarang istilah orang reform itu adalah primus inter pares. Ya, yang lebih utama dari yang setara. Ya, karena memang di satu sisi kita tidak bisa memungkiri ya, Petrus berperan lebih menonjol dibandingkan dengan rasul yang lain. Ya sehingga bahkan ya penginjilan kepada orang non-Yahudi pertama itu melalui Petrus bukan Paulus. Ya, jadi penginjilan pertama kepada orang Yahudi pada waktu Pentakosta itu Petrus. Penginjilan pertama kepada orang non-Yahudi, Cornelius, itu Petrus. Paulus adalah perluasan kepada orang non-Yahudi. Ya, jadi memang Petrus ini memainkan peran yang lebih menonjol. Tetapi bukan kemudian terpisah atau misalnya level yang berbeda. Gitu, tidak ya, karena memang ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku yang terikat di bumi, terikat di surga. Di dalam Matius itu Yesus mengatakan 2 kali. Yang pertama pada waktu dia meresponi jawaban Petrus. Yang kedua adalah dia mengatakan dalam Matius 18 kepada para murid. Ya, jadi kunci kerajaan surga bukan hanya dipercayakan kepada Petrus seorang saja, tapi juga dipercayakan kepada para murid yang lain, ya termasuk juga hari ini kenapa gereja seharusnya berani menjalankan disiplin gereja. Ya karena kunci itu diberikan kepada penggarap, ya penggarap kebun anggur yang sah. Ya sehingga dari dalam hal itu ya kita melihat Petrus satu sisi, ya jangan sampai juga ya kita meskipun kita memang orang reform kan lebih banyak mungkin Paulus ya. Ya jangan terlalu mudah juga misalnya kita menganggap Petrus kayak misalnya enggak penting, enggak juga loh. Ya bahkan kalau kita seperti itu, kita enggak bisa hanya mengingat Paulus yang mengkritisi Petrus. Ya kita juga mesti mengingat tadi ya, Paulus juga mengatakan dia oleh pewahyuan Tuhan gitu ya, dia ke Yerusalem dan dia menceritakan apa yang dia itu sampaikan kepada para rasul Yerusalem termasuk Petrus di sana. Juga sidang Yerusalem ya, kita melihat bagaimana itu Petrus dan Yakobus berperan sangat penting di dalam sidang Yerusalem. Ya sehingga karena sidang itu sebetulnya hari ini kita, khususnya saya dan Vikaris Kias ya, kita para pria ini ketika mau menjadi orang Kristen tidak harus disunat. Bukan hanya Paulus, Paulus memang yang memperjuangkan. Ya tapi faktanya sidang Yerusalem itu penting dan di dalam sidang Yerusalem yang suaranya langsung diterima itu adalah Petrus dan Yakobus. Nah Yakobus itu memang ya, kenapa maksudnya pertanyaannya kenapa dia bisa menjadi in a sense ketua sinode pertama ya. Nah ya ini sih ada beberapa dugaan yang cukup obvious sebetulnya. Yang pertama bagaimanapun itu perannya dia sebagai saudara Tuhan Yesus ya.
Ya itu something sih gitu ya. Saudara Tuhan Yesus itu something. Tapi juga yang kedua ya, Yakobus itu memang terkenal sangat devoted. Ya, sangat-sangat saleh orangnya. Ya, bahkan sejarah itu mencatat ya, ketika dia kan juga mati itu ya pada tahun 62. Ya, ketika terjadi pergantian semacam gubernur Palestina begitulah ya. Kemudian imam besar yang pada waktu itu menjabat, dia itu iri. Ya karena Yakobus itu ternyata dihormati ya di Yerusalem, bukan hanya oleh orang Kristen, termasuk orang Yahudi non-Kristen di Yerusalem itu menghormati Yakobus. Ya sehingga imam besar itu merasa tersaingi, sehingga pada waktu ada terjadi vakum pemerintahan sementara gitu ya karena pergantian gubernur gitu ya. Kemudian dia ya dalam satu pengertian menginstruksikan Yakobus ini dibunuh lah. Yang menarik adalah yang kemudian mengadukan imam besar ini ke kaisar itu adalah orang Yahudi non-Kristen. Sehingga akhirnya imam besar ini dikucilkan begitu. Jadi kelihatannya memang Yakobus mempunyai ya kalau hari ini kita mengatakan karunia untuk memimpin ya. Kita juga bisa melihat Paulus pun juga menghormati dia, termasuk Petrus pun juga menghormati dia. Jemaat Yerusalem juga menghormati dia, termasuk bahkan non-jemaat orang Yahudi Yerusalem juga menghormati dia. Ya, jadi kelihatannya bukan cuma sekedar dia masalah koneksi ya, gitu ya, saudara ya, tidak ya, tapi memang dia cocok lah persis gitu ya, sudah diperlengkapi untuk menjadi tadi ya ketua sinode di gereja Yerusalem. Terus gereja pada saat itu ada berapa banyak di awal dan relasinya bagaimana? Oke, baik. Ya, di satu sisi ya gereja-gereja pada waktu itu tentunya tidak terikat seperti sekarang. Ya, belum ada tuh yang namanya sinode. Juga pada waktu itu ya tentunya ya tidak langsung gereja Roma itu menjadi sehingga semuanya ikut ke Roma. Ya tidak lah, karena waktu itu juga termasuk gereja Roma di bawah penganiayaan. Ya gimana caranya gereja Roma, oh kamu tidak taat saya ekskomunikasikan kamu. Tidak seperti itu sih. Ya tetapi juga nah ini herannya memang ya, ini hikmat bijaksana Tuhan ya. Juga tidak liar. Ya jadi ini menarik ya, di satu sisi tidak terikat seperti yang sekarang. Ya karena yang paling tinggi pun baik Yerusalem Roma under persecution gitu ya, di bawah penganiayaan, tidak sebebas atau kalau mau dikatakan ya dalam satu pengertian tidak seliar seperti sekarang. Ya kalau seperti sekarang kan misalnya ada pengajaran yang salah, ya khususnya kita mungkin yang Protestan ya, kita agak kesulitan gitu ya untuk bagaimana kita bisa melarang, ada hak apa gitu. Nah pada waktu itu tidak. Ya karena dua hal. Yang pertama tadi saya mengatakan, di sini Paulus juga menjadi teladan yang sangat baik ya. Ada saksi mata. Ya dan dalam hal ini gereja Yerusalem itu menjadi formal control, bukan hoax. Hoax itu ibaratnya informal uncontrol. Itu yang bahaya. Ya, nah undang-undang ITE itu kalau mau dikatakan formal control. Nah, netizen itu seringkali menjadi informal control. Ya netizen Indonesia positifnya cukup jago ya di dalam menjadi informal control. Ketika ada berita tidak baik, wah langsung di counter. Itu namanya informal control. Nah di dalam gereja mula-mula ya sebetulnya formal control dan informal controlnya ini dua-dua berjalan. Formal control dalam bentuk gereja Yerusalem. Dan bahkan yang menarik ya, kalau Vikaris Kias mengingat pada waktu Petrus itu ke rumah Cornelius, itu pasal 9, pasal 10 dia harus mempertanggungjawabkannya di gereja Yerusalem. Ini Petrus loh. Sehingga kenapa tadi saya mengatakan Petrus itu primus inter pares ya, bukan dia seperti yang kamu mempertanyaan ini, padahal dia memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Gitu ya. Itu pun setelah itu dia harus mempertanggungjawabkan kepada gereja Yerusalem. Sama ya, ketika kemudian juga gereja Antioquia, itu kan di mana pertama kali kita disebut Kristen, ya itu adalah gereja pertama kali yang mix antara Yahudi dan non-Yahudi. Gereja Yerusalem mengutus Barnabas. Ya sama juga ya, ketika Filipus mempertobatkan orang-orang Samaria, gereja Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Itu formal control. Ya sehingga Petrus juga sempat ke Roma, ya dan sehingga di sini kita melihat gereja Yerusalem menjalankan formal control. Dan ya di sini kita sekali lagi bersyukur ya Paulus memberikan satu teladan ya sehingga gereja-gereja yang dia dirikan juga menghormati gereja Yerusalem. Termasuk juga bukan cuma teladan Paulus sendiri datang ke Yerusalem, tetapi juga ketika Yerusalem ada kesulitan, Paulus menggalang bantuan materi dari gereja-gereja yang dia dirikan membawa ke Yerusalem. Ini sikap yang sangat baik. Ya, jadi meskipun gereja-gereja yang Paulus dirikan bukan didirikan oleh Rasul Yerusalem, mereka ada kesiapan untuk ikut. Ya ini kita bersyukurnya tadi ya, Paulus bukannya wah saya ini rasul ya, saya tradisi lisan sendiri, tidak seperti itu.
Dan yang kedua juga kita melihat gereja-gereja di abad pertama itu selalu mempunyai penatua. Dan penatua-penatua di gereja mula-mula di sini kita bersyukur ya, diperlengkapi dengan baik untuk menjalankan fungsi informal control. Ya, jadi contoh paling baik adalah jemaat Antioquia. Bayangkan ya, Tuhan minta siapa itu? Paulus dan Barnabas dua-dua diminta langsung. Kira-kira gerejanya kolaps dah? Enggak. Karena ada penatua, bahkan yang menarik ya, yang menumpangi tangan Barnabas dan Paulus adalah penatua-penatua yang lain. Ya, dan ketika Paulus dan Barnabas dua-duanya pergi, ya penatua-penatua yang lain ini ya tetap ya gerejanya berjalan. Ya, nah sehingga penatua-penatua pada waktu itu menjalankan fungsi informal control. Ya, dan kalau boleh tambah satu lagi ya, pada waktu itu ini juga herannya ya, meskipun kecanggihan informasi nggak seperti sekarang ya, satu gereja saling tahu gereja yang lain. Ya, seperti Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, imanmu menjadi kesaksian ya di seluruh tempat. Gitu ya. Jadi kelihatannya pada waktu itu kekristenan meskipun nggak seperti sekarang tinggal buka YouTube misalnya, mereka menjalin relasi-relasi yang baik antar gereja. Gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya, tidak seperti sekarang terorganisir, tetapi juga herannya puji Tuhannya justru juga lebih tertata baik ketimbang hari ini. Kitab Makabe yang menjadi dasar mendoakan orang mati tidak diterima oleh Protestan sebagai kitab suci. Dapatkah dikatakan Protestan lebih kembali kepada kebenaran dalam hal ini? Mungkin kalau saya membaca ya, maksudnya kalau orang Katolik mendoakan orang mati, orang Protestan tidak boleh dong ngomong mereka tidak sesuai kebenaran karena mereka kan terima Makabe. Sementara kita kan yang tidak mendoakan orang mati enggak otomatis menjadi lebih back to the Bible karena kita kan memang tidak menerima Makabe. Mungkin itu ya. Oke, wah ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi at least ya harus fair dong, seimbang dong. Gitu ya. Maksudnya itu mungkin itu ya. Jadi kamu tidak mendoakan orang mati ya karena memang kamu enggak menerima Makabe, kami mendoakan orang mati karena kami menerima Makabe. Dua-dua back to the Bible. Ya, pertama-tama saya rasa ini pertanyaan yang sangat tajam. Ya harusnya kalau seperti ini seri gitu ya. Tapi izinkan saya untuk masuk lebih dalam, not that simple. Ya, sehingga andai kata ya for the sake of the argument ya, kita menerima Makabe tidak harus berarti kemudian mendoakan orang mati itu benar ketika masih dipraktekkan di zaman Perjanjian Baru. Contoh sederhananya ya, mempersembahkan korban itu di dalam kitab Imamat kan. Ya, kita tidak menerima kitab Imamat itu sebagai firman Tuhan. Bahkan juga apakah gereja Katolik tidak menerima Imamat sebagai firman Tuhan? Ya, tapi kalau hari ini misalnya karena kita menerima imamat sebagai firman Tuhan, gereja Katolik menerima imamat sebagai firman Tuhan, terus kita masih mempersembahkan korban, apakah itu benar? Nah, di sini kita perlu melihat, kita perlu masuk lebih dalam. Ya, sehingga, apakah berarti kalau seperti ini, jadi sepertinya kita tidak kembali kepada tertulis. Perjanjian Baru bertentangan dengan Perjanjian Lama. Ya tidak. Ya karena di sini kita melihat Perjanjian Baru kenapa hari ini, nah ini menariknya dua-dua loh ini ya, bukan cuma Protestan tidak mempersembahkan korban, Katolik kan juga tidak. Ya tentunya bukan karena dalam hal ini kita sepakat tidak menghormati Perjanjian Lama dan karena kita berdua sepakat maka boleh sesekali tidak menghargai yang tertulis, enggak. Tetapi karena memang korban Kristus itu menggenapkan. Ya jadi menggenapkan itu tidak sama dengan membatalkan. Ya, jadi penulis surat Ibrani dalam hal ini ya menjelaskan kepada kita di dalam Perjanjian Lama pun fakta bahwa korban itu diberikan terus itu menunjukkan bahwa termasuk orang Israel sendiri mengamini bahwa korban itu tidak memadai. Ya, itu kenapa harus terus berulang, tidak bisa kemudian sekali untuk selama-lamanya mengampuni dosa. Ya, sehingga itu kenapa kemudian ada janji mengenai korban yang lebih baik yang kemudian digenapkan oleh Kristus di dalam Perjanjian Baru. Ya, sehingga hari ini meskipun memang persembahan korban itu ada di dalam kitab Imamat, kalau kita tetap mempersembahkan korban, mau kita Protestan ataupun gereja Katolik, itu tidak tepat. Sehingga justru ketika hari ini baik Protestan maupun Katolik tidak lagi kita menyembelih hewan sebagai korban, justru itu menunjukkan kita berdua mengerti. Gitu ya, mengerti apa artinya korban Perjanjian Lama, mengerti apa itu artinya Kristus sebagai korban yang sempurna, mengerti justru keselarasan antara PL dengan PB, bukan ketidakselarasan antara PL dan PB.
Ya, sehingga ini kita mesti sepakat dulu ya. Jadi nggak harus berarti kalau itu ada, ya kemudian ya pas gereja Roma Katolik menerima Makabe, kita tidak menerima, maka kalau kita tidak mendoakan orang mati, sementara gereja Katolik mendoakan, maka sama-sama kan? Nggak juga loh. Ya, sehingga sekarang di dalam hal doa orang mati, dan ini yang penting prinsipnya ya. Andai kata pun, ya meskipun sekali lagi ya, ini andai kata pun begitu ya, di dalam kitab Makabe itu benar bisa dijadikan dukungan untuk doa orang mati, yang berarti ya ada catatan orang Yahudi mendoakan orang mati ya, karena di sepanjang perjanjian lama itu tidak ada ya. Ya, di sepanjang perjanjian lama kita tidak menemukan ada Musa atau siapa atau orang Israel berdoa bagi yang mati. Tapi andai kata pun di dalam kitab Makabe bisa ditafsirkan seperti itu sesudah atau sebelum Yesus bangkit. Ya, sesudah atau sebelum karya penebusan Kristus. Ya, sehingga sebetulnya ya isu yang lebih dalam itu kenapa hari ini kita tidak mendoakan orang mati ya, karena kita percaya penebusan Kristus, korban Kristus itu tidak sama dengan korban perjanjian lama. Ya, karena kalau korban Kristus sama dengan korban perjanjian lama, terus kenapa cuman kita menggantikan yang lama dengan yang baru? Toh sama. Sama-sama tidak bisa mengampuni dosa secara final. Ini masalah loh. Begitu ya. Ya, sehingga tadi, kenapa kok hari ini ketika kita tidak merayakan korban perjanjian lama, bukan membatalkan? Karena ini menggenapkan. Sementara kalau dua-dua sama-sama tidak final, ini menggenapkan atau menggantikan. Nah, kalau menggantikan itu dengan membatalkan beda atau sama? Ya, sementara kalau menggenapkan itu berarti bukan membatalkan, tapi kalau menggantikan masa bukan membatalkan? Nah, kalau tidak membatalkan berarti kan tidak bisa hanya menggantikan. Nah, terus bedanya apa korban Kristus dengan perjanjian lama? Ya, ini final. Ya, sehingga kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni dosanya secara final, beda dengan perjanjian lama, lalu setelah mereka meninggal kita mendoakan apanya? Nah, ini ya saya harap kalau ada di antara saudara hari ini yang beriman Katolik yang juga menyaksikan atau mendengar, bolehkah dipikirkan kembali begitu? Iya, bagaimanapun kitab Makabe itu kan sebelum Yesus mati dan bangkit ya, dan kita mengamini korban Kristus tidak sama dengan korban perjanjian lama. Ya, sehingga pertanyaan saya kembali adalah jikalau korban Kristus sudah final, ya maka kenapa kok kita harus mendoakan itu yang sudah mati di dalam Dia? Padahal ya, kalau saya percaya dalam hal ini juga Kristen Katolik setuju ya, yang perampok yang bertobat gitu ya, Yesus mengatakan hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Atau juga yang kedua, bagaimana dengan yang belum meninggal ketika Yesus datang? Apakah mereka harus di purgatori dulu misalnya? Nah, saya nggak tahu sih ini. Apakah mereka harus didoakan dulu? Ataukah ya kalau kita kembali kepada Alkitab ya mereka akan langsung diubahkan dan bersama-sama dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi lebih kepada kenapa kok masih harus mendoakan mereka yang sudah mendapatkan jaminan atau kepastian keselamatan di dalam Kristus. Bagaimana dengan keadilan Allah atas orang-orang yang banyak berbuat kesalahan atau bahkan kejahatan? Bagaimana dengan keadilan Allah tentang itu? Oh, kalau misalnya mereka berbuat salah, banyak berbuat kejahatan, terus belum meninggal dia bertobat langsung masuk surga gitu ya. Gitu ya. Kalau gitu sepertinya keadilannya Tuhan di mana gitu ya, kalau tidak ada penghukuman setelah kematian begitu. Di satu sisi ini concern yang baik gitu ya, concern mengenai keadilan Allah. Ya, tapi di sisi yang lain ya, yang kurang tepatnya adalah tanpa sadar ya kita menerima keyakinan dunia bahwa berdosa itu seperti ibaratnya di surga. Baru kalau dosa itu dihukum baru menjadi neraka. Betulkah realitanya seperti itu? Ya mungkin sekali lagi contoh yang paling baik itu adalah perampok gitu ya, yang diselamatkan di satu sisi ya pasti ya dia bersyukur sekali, dalam bahasa manusia dia beruntung sekali gitu ya, langsung kemudian bersama-sama dengan Tuhan gitu ya pada hari itu juga. Tapi apakah disalib itu enak ya? Apa kita bisa mengatakan enak ya, untung sekali nih perampok ini cuman disalib. Ya dipatahkan kakinya gitu ya. Enggak. Ya di dalam Alkitab kita melihat dosa itu bukan cuma sekedar mendatangkan maut ya, mendatangkan kegelisahan, mendatangkan segala ketidakenaan, mendatangkan pertengkaran suami istri, mendatangkan segala masalah. Ya jadi kita harus berhenti berpikir bahwa kalau ada orang yang tadi jahat, ya setelah itu kemudian dia sebelum meninggal, ya dia mendapat kesempatan untuk diinjili dan dia bertobat, berarti enak ya, surga di bumi, surga di surga. Tidak loh. Orang yang berdosa itu tidak seperti di surga. Ya saya pernah mendengar ya, ini salah seorang ngomong sama anaknya, kamu sekolah baik-baik, besok besar kamu jangan menjadi seperti papa. Dan dia mengatakan ya, kalau nanti satu kali papa pergi dan papa tidak pulang, kamu mesti siap. Gitu ya. Jadi dia juga tahu
Ya, dan dia tidak ingin anaknya melanjutkan perannya dia. Ya, jadi di depan kita, wah dia tuh enak ya, ada apa-apa mungkin dia bisa langsung bayar ini, bayar itu, selesai gitu ya. Enggak loh. Ya, kegelisahannya dia, kekhawatirannya dia, ketakutannya dia akan apa yang bisa mengancam anaknya misalnya. Ya, jadi keadilan Tuhan itu dinyatakan, bahkan andai kata pun ya seseorang itu menerima Yesus sebelum dia meninggal, jangan pikir selama di hidupnya dia tidak menanggung akibat dosa. Ya, tetap ada keadilan Tuhan. Tidak berarti kemudian paling bagus ya contoh perampok tadi ya. Perampok itu sudah menanggung akibat dosanya gitu ya di dunia ya, sehingga meskipun tetap adalah anugerah dia diselamatkan, di sisi yang lain bukan berarti Tuhan tidak adil. Jadi jangan menganggap enak sekali ya orang berdosa itu enak. Buang pikiran bahwa bisa berdosa berarti sorga. Enggak loh. Ya, bahkan kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, menurut surat Roma ya, justru kita paling gentar kalau Tuhan menghukum kita dengan menyerahkan kita kepada pikiran berdosa itu. Itu hukuman yang berat. Roma kan, karena mereka tidak mau mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya, sehingga anak tidak hormat dengan orang tua, jatuh gairah dengan sesama jenis. Itu hukuman berat loh. Jangan dipikir enak ya, tambah boleh di surga ya. Ya, tinggal nanti selamat percaya Yesus. Salah itu, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Baik Pak Henry, terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cukup panjang ya. Iya, terlalu panjang. Kita akan sambung kepada. Ada lagi pertanyaan mengenai itu ya, perbedaan Protestan Katolik, kita akan jawab di pertemuan berikutnya ya. Iya, Oke, Pak. Baik. Nanti kita lanjut untuk baik, di episode kiranya selanjutnya. boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.